Halo, Anda menyaksikan Astria News bersama saya Nabila Fauziah. Berikut saya hadirkan informasi selengkapnya. Senin, 15 September 2025, dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi, mahasiswa KPI 5A melaksanakan pembelajaran yang membahas informasi dan interview dalam reportase. Wawancara tidak sama dengan reportase karena reportase memiliki ruang yang jauh lebih luas dibandingkan wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita akan didapat, kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas. Setelah mengetahui perbedaan antara wawancara dengan report yang jauh lebih luas dibandingkan wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita akan didapat, kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas. Setelah mengetahui perbedaan antara wawancara dengan reportase, kita akan belajar mengenai interview atau wawancara. Dalam wawancara bisa berlangsung dengan melibatkan reporter atau wartawan, narasumber, dan kameramen. Dengan melibatkan ketiga peran ini, interview dapat berlangsung. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dilakukan menjadi dua, yaitu yang pertama, reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, reporter untuk televisi bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah dan di hadapan kamera. Kemudian, yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan interview, yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, yaitu harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan pesan. Kemudian, dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W, 1H, agar para pemirsa tidak kebingungan. Yang pertama, yaitu what, tanyakan apa yang terjadi. Who, tanyakan siapa yang membuat peristiwa tersebut. When, tanyakan juga kapan peristiwa itu terjadi, dan where, yaitu di mana peristiwa itu berlangsung. Why, mengapa peristiwa itu dapat terjadi. How, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Selanjutnya, ada beberapa teknik dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang memuaskan. Yang pertama, kumpulkan data selengkap-lengkapnya mengenai tokoh dan sasaran wawancara. Dan yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban narasumber yang bisa dijadikan sebuah pertanyaan untuk memperjelas permasalahan. Usahakan agar narasumber merasa santai dengan melakukan pendekatan di awal, sebelum wawancara dilakukan, sambil memberikan gambaran wawancara secara singkat. Yang selanjutnya, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Dan sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang singkat dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksud dari jawaban yang pendek itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persiapan wawancara. Yang pertama, kita harus menguasai masalah, kemudian menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, menganalisis sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan menyiapkan mental. Setiap melakukan sesuatu, pasti ada hambatannya. Berikut hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis muda menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor yang pertama takut, grogi, khawatir
Khawatir pertanyaan dapat menyinggung, terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari, kemudian bisa diterapkan begitu saja. Tapi, wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Dan cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara sosok, yaitu wawancara sosok pribadi. Yang kedua, wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, dan wawancara kelompok. Demikian Astrea News hari ini. Saya Nabila Fauziah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.